Dari Ibu Christine Wawor, Prof, bagaimana merubah culture perusahaan agar berani mengambil keputusan? Oke. Jawabannya sebetulnya depend on level ya. Kalau kita bicara saya nih karyawan baru, bisa nggak saya mengubah keputusan, mengubah culture dalam membuat keputusan? Ya jelas nggak bisa ya. Kalau manajemen lini, ya paling saya punya impact-nya pada unit saya mungkin. Level menengah juga. Nah kalau level besar, kita di sini kita harus punya desain. Bagaimana menciptakan tadi apa namanya? Apa Mbak tadi? Sorry. Bagaimana merubah culture perusahaan agar berani mengambil keputusan, Prof? Nah, mengubah culture ya. Jadi kalau mengubah culture itu udah bukan wilayahnya lini, middle ya, tapi wilayahnya top management ya, yang punya strong leadership. Karena banyak juga top management nggak berani mengubah budaya. Karena mengubah budaya itu sifatnya beresiko tinggi. Bisa dimusuhin banyak orang kalau kita merubah budaya, meskipun kita top management. Top management yang bisa merubah budaya itu yang punya strong leadership. Artinya dia punya visi kuat ke depan. Lalu caranya mengubah budaya gimana? Kita harus membangun kolektivitas. Jangan kita sendirian, kita sharing dulu pada top manajemen yang lain. Lalu mulai kita sosialisasikan pada mesin-mesin kita, pada unit divisi kita. Ini kalau kita bicara prosesnya ya, pada divisi kita. Lalu pastikan kita udah jadi role model kalau kita mau mengubah budaya. Dan kita harus mengkomunikasikan mengapa kita merubah budaya itu. Karena kalau perubahan itu pasti nggak menyenangkan, karena apa? Kita suruh berubah ya. Nah, kalau kita suruh berubah, kita harus tahu apa sih benefit dari perubahan itu. Jadi, kita harus mensosialisasikan bahwa ini urgent. Perubahan budaya adalah sesuatu yang urgent bagi organisasi kita. Lalu kita mulai membangun yang itu istilahnya kita membangun awareness. Mereka merasa, oh ya ini urgent. Lalu mereka kemudian mikir, lalu gimana caranya berubah? Anda harus punya desainnya. Anda menanamkan namanya understanding, pemahaman terhadap perubahan yang akan kita lakukan. Yang ketiga, Anda bangun iklim yang fairness, ya, karena perubahan itu seringkali memakan korban. Nah, apalagi perubahannya tadi sifatnya misalnya apa istilah re-engineering, ya, perubahan yang radikal. Nah, itu berarti dia harus membangun iklim yang fairness, sehingga setiap orang merasa involved di dalam perubahan itu. Dan akhirnya terciptalah orang-orang yang punya komitmen yang nantinya jadi role model. Ini dari dimensi dimensi interpersonal yang harus dilakukan. Artinya hubungan Anda dengan semua member di dalam organisasi. Karena apa? Gagasan Anda harus share menjadi gagasan kolektif. Lalu kemudian dari sisi sistemnya, maka Anda perlu lihat tadi ada orang, teknologi, ya, mindset, cara berpikirnya. Jadi saya kira perubahan budaya ini memang butuh, ya kata kuncinya butuh strong leadership yang kuat, bahkan mereka pun seringkali butuh dukungan yang lebih pada suprastructure. Misalnya ketika Bank Mandiri dulu berangkat dari Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bapindo, Bank Eksim. Wah, ini luar biasa, bahkan sampai beberapa tahun berikutnya itu proses menjadi integrated culture-nya itu pun cukup panjang. Kalau yang naik orang Bumidaya, Mandiri dipegang orang Bumidaya, atau sebaliknya Bank Eksim, Bank Dagang, dan sebagainya. Nah, ini sampai kemudian ada pilihan untuk melakukan rekrutmen ODP, manajemen trainee, yang langsung dari Mandiri. Sehingga apa? Dulu orang-orang yang direkrut Mandiri itu karirnya cepat, yang bukan dari Bumidaya, Eksim, BDN, Bapindo. Saya kira banyak ada pola-pola banyak dalam perubahan budaya. Karena ketika tadi situasi contoh tadi itu adalah merger, maka case-nya demikian ya, yang dilakukan. Saya kira tidak ada one best approach ya dalam case perubahan budaya ini.
tapi paling tidak pola-polanya adalah nilai-nilainya itu harus bisa accepted oleh semua orang. Makanya tadi saya menjelaskan tahapannya mulai dari awareness dijelaskan, understanding, involvement, dan komitmen terhadap perubahan. Lalu tadi lalu yang dilakukan secara teknis apa? Gagasan kita ini jangan kita sendiri, walaupun kita strong leadership, perlu dukungan. Dukungan dari siapa? Dari suprastruktur kita atau stakeholders, juga dari kolega dan level di bawah kita perlahan-lahan. Dan middle management ini seringkali punya peran yang lebih luar biasa, karena dia menjembatani antara atas dan bawah. Oke, saya kira itu ya, Bu. Terima kasih.